Oke, udah. Udah nih. Ya, Udah. mulai toh. Ulang, ulang, ulang. Siap, siap, ulang, siap, ulang, siap, 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 ulang, siap. Udah, gue ulang, siap, gue Gak ulang, siap. apa-apa kan nanti diedit Deron dari ulang. Hah? Mulai aja. Mulai aja nggak apa-apa. Oh, mulai aja. Semangat Deron. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai sejarah hukum perdata internasional. Kelompok kami terdiri dari anggotanya yaitu saya sendiri, Anggito Abimanyu Satyo. Saya Soebul Mi'raj. Saya Elsya Azkia. Awal perkembangan HPI. Perdagangan barter telah melahirkan kaidah-kaidah HPI. Pada zaman Romawi kuno, masalah timbul akibat hubungan orang Romawi dengan pedagang asing yang diselesaikan oleh hakim pengadilan khusus yang disebut yaitu praetor peregrines. Hukum warga Romawi yaitu ius civile yang dikaitkan dengan pergaulan internasional. Ius civile yang telah dikaitkan untuk hubungan internasional yang berkembang menjadi ius gentium. Ius gentium dapat dikategorikan ke dalam ius privatum dan ius publicum. Ius gentium yang menjadi bagian ius privatum berkembang menjadi HPI. Pada masa Romawi tersebut, berkembangnya asas-asas HPI yang dilandasi asas teritorial. Asas HPI yang penting yaitu yang pertama, lex rei sitai atau lex situs. Hukum yang harus diberlakukan atas suatu benda yaitu hukum di mana benda tersebut terletak. Dan yang kedua, lex loci contractus terhadap kontrak yang bersifat HPI, yaitu hukum di mana kontrak tersebut ditandatangani. Dan yang ketiga, lex domisili, hukum yang mengatur hak serta kewajiban perorangan, yaitu hukum di mana seseorang berkediaman tetap. Dalam prinsip teritorial, hukum yang berlaku bersifat teritorial hanya terdapat satu hukum yang berlaku terhadap semua orang, yaitu benda yang berada di wilayah tersebut, serta perbuatan hukum yang diberlakukan di wilayah tersebut. Masa pertumbuhan asas personal. Pada akhir abad 6 Masehi, Kekaisaran Romawi ditaklukkan dengan sebutan barbar. Wilayah Kekaisaran Romawi diduduki oleh berbagai bangsa yang saling berlainan secara genealogis. Kedudukan ius civile menjadi kurang penting dikarenakan masing-masing suku bangsa tetap memberlakukan hukum personal, hukum negara, dan hukum agamanya masing-masing. Dengan demikian, prinsip teritorial berubah menjadi prinsip personal. Dalam prinsip personal, hukum yang berlaku digantungkan kepada pribadi yang bersangkutan, sehingga dalam wilayah tertentu berlaku beberapa sistem hukum bersamaan. Beberapa asas HPI yang tumbuh pada era sekarang dapat dikategorikan sebagai asas HPI yang berasaskan personal. Misalnya, yang pertama asas yang menetapkan pada hukum yang berlaku dalam suatu perkara yaitu hukum personal pihak tergugat. Dan yang kedua, asas yang menyatakan bahwa kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum seseorang yang ditentukan oleh hukum personal kepada orang yang bersangkutan. Dan yang ketiga, asas yang menyatakan bahwa masalah pewarisan wajib diatur berdasarkan hukum personal si pewaris, serta pengesahan suatu perkawinan wajib untuk dilakukan berdasarkan hukum personal pada suami. Pertumbuhan asas teritorial. Di Eropa Utara, terjadi peralihan struktur masyarakat genealogis ke arah masyarakat feodalistis. Semakin banyak tuan tanah yang berkuasa, maka memerlukan hukum sendiri yang berlaku di wilayahnya. Pada kawasan Eropa bagian selatan, terjadi transformasi dari asas personalitas genealogis ke arah teritorial yang bersamaan dengan pertumbuhan pusat-pusat perdagangan.
Dasar ikatan antar manusia di sini bukan lagi pada genealogis ataupun feodalisme, melainkan tempat tinggal yang sama. Selanjutnya mengenai perkembangan teori statuta di Italia. Pembahasan pertama mengenai latar belakang. Perkembangan statuta di Italia diawali dengan perkembangan perdagangan yang terjadi di Italia. Sistem feodal yang diterapkan pada saat itu dengan peraturan yang berbeda di setiap daerahnya perlu ditinjau kembali. Keadaan tersebut mendorong para ahli hukum Italia untuk mencari asas-asas hukum yang dianggap lebih adil. Usaha-usaha yang dilakukan para ahli yaitu dengan membuat tafsiran baru menyempurnakan kaidah-kaidah yang tertulis dalam hukum Romawi. Dalam mencari dasar hukum yang baru, para ahli menggunakan Corpus Iuris dari Justianus sebagai acuan. Next. Doktrin yang berkembang pada statuta di Italia. Adapun doktrin yang dikemukakan oleh Bartolus de Sassoferrato sebagai berikut. Mengembangkan asas-asas untuk menentukan wilayah berlakunya setiap aturan hukum yang berlaku dengan mengajukan pertanyaan hubungan hukum seperti apakah yang diatur oleh suatu kaidah hukum tertentu. Jadi, titik tolaknya adalah kaidah yang berlaku di suatu negeri atau kota tertentu. Yang kedua, Bartolus menghubungkan statuta personalia dengan lex originis dan statuta realia dengan kekuasaan teritorial hukum. Untuk itu, dibedakannya statuta ke dalam statuta yang mengizinkan sesuatu dan yang melarang sesuatu. Yang terakhir, statuta personalia adalah statuta yang mewakili lingkungan kuasa secara personal. Hal ini berarti bahwa statuta mengikuti orang dimanapun berada, atau statuta realia sama dengan teritorial. Hanya benda-benda yang terletak di dalam wilayah pembentuk undang-undang di bawah statutanya. Next. Metode HPI berdasarkan doktrin statuta. Berdasarkan doktrin yang berkembang, muncul metode berpikir HPI di Italia. Di antaranya, yang pertama, apabila persoalan HPI dihadapi menyangkut persoalan statuta benda, maka kedudukan hukum benda itu harus diatur berdasarkan statuta realia dari tempat di mana benda itu berada. Cara berpikir realia semacam ini hanya berlaku bagi benda tetap atau benda tidak bergerak. Sedangkan terhadap benda bergerak berlaku asas mobilia secuntur personam. Yang kedua, apabila persoalan HPI yang dihadapi berkaitan dengan status personal, maka status personal yang orang tersebut harus diatur berdasarkan statuta personalia dari tempat di mana orang tersebut berdomisili atau lex domicili. Yang terakhir, apabila persoalan HPI yang dihadapi berkaitan dengan bentuk atau akibat suatu perbuatan hukum, bentuk dan akibat hukum tersebut harus tunduk pada kaidah-kaidah mixta dari tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan. Cara berpikir atau asas ini diadopsi oleh pasal 18 AB. Next. Teori statuta di Prancis. Latar belakang. Pada abad 16, provinsi yang terletak di Prancis memiliki sistem sendiri-sendiri di setiap wilayahnya. Dengan berkembangnya perdagangan di wilayah tersebut, konflik semakin meningkat. Keadaan tersebut membuat ahli hukum di Prancis mencari jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Next. Teori yang digunakan para ahli. Yang pertama, Charles Dumoulin. Charles Charles memperluas pengertian statuta personalia hingga mencakup pilihan hukum atau hukum yang dikehendaki sebagai hukum yang seharusnya berlaku dalam perjanjian atau kontrak. Jadi, perjanjian teori statuta Bartolus masuk dalam statuta realia. Menurut Charles de Moulin, harus masuk dalam statuta personalia, karena intinya kebebasan memilih hukum adalah semacam status perorangan. Yang kedua, Bertrand de Argantre. Bertrand menggunakan teori statuta dari Bartolus dan Dumoulin, namun pada akhirnya mengakui teori yang jauh berbeda dari asas-asas teori statuta di Italia dan teori Dumoulin. Menurut Bertrand, yang harus diperluas itu adalah statuta realia, sehingga yang diutamakan bukanlah otonomi atau kebebasan, tetapi otonomi provinsi. Bertrand tetap mengakui adanya statuta personalia, tetapi perlu pengecualian
Bertrand mengakui adanya statuta yang benar-benar merupakan statuta personalia, misalnya kaidah yang menyangkut kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum. Adapun statuta lainnya seperti statuta yang dimaksudkan untuk mengatur orang, tetapi berkaitan dengan hak milik orang itu terhadap suatu benda. Yang kedua, statuta yang mengatur perbuatan hukum-hukum yang dilakukan di tempat tertentu. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori statuta Belanda pada abad ke-17 Masehi. Jadi, para sarjana hukum Belanda ini berpedoman pada teori de Argentre, di mana segi kedaulatan sangat ditekankan. Prinsip dasar yang digunakan penganut teori statuta di Belanda yaitu kedaulatan eksklusif negara. Nah, berdasarkan doktrin de Argentre, Ulrich Huber mengajukan tiga prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam hukum perdata internasional. Yang pertama itu, hukum dari suatu negara memiliki daya berlaku yang mutlak, hanya dalam batas-batas wilayah kedaulatannya saja. Yang kedua, semua orang, baik yang menetap selamanya maupun sementara, di mana ketika ia berada di wilayah suatu negara berdaulat, maka akan menjadi subjek hukum dari negara itu dan terikat pada hukum dari negara itu. Kemudian yang ketiga itu, berdasarkan alasan sopan santun antar negara atau asas komitas atau komiti, diakui bahwa hukum yang sudah berlaku di negara asalnya akan tetap memiliki kekuatan berlaku di mana saja, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari negara yang memberikan pengakuan tersebut. Nah, tapi hakim yang berpedoman pada asas komitas ini tidak dapat bertindak sewenang-wenangnya karena hakim seharusnya juga dapat memperhatikan hukum asing demi kepentingan negara-negara yang bersangkutan secara timbal balik. Ulrich Huber juga berpendapat bahwasanya dalam menafsirkan ketiga prinsip tersebut itu harus diperhatikan prinsip lain, yaitu semua perbuatan atau transaksi hukum yang dianggap sah berdasarkan hukum dari negara tertentu, diakui sah pula di mana tempat lainnya yang sistem hukumnya itu sebenarnya menganggap perbuatan atau transaksi semacam itu batal. Jadi, transaksi yang dilaksanakan pada suatu tempat tertentu dianggap batal demi hukum, juga harus dianggap batal dimanapun. Kemudian ada ilmu tokoh yang bernama Johannes Voigt. Dia berpendapat bahwasanya pada hakikatnya itu tidak ada kewajiban yang menyatakan suatu kaidah hukum asing berlaku di wilayah hukumnya. Jika hal ini terjadi, maka hal itu semata-mata disebabkan karena adanya sopan santun pergaulan antar bangsa atau yang dikenal sebagai asas komitas. Nah, kemudian ada ahli yang bernama Cashier, dia juga berpendapat, tapi dewasa ini teori ini ditinggalkan. Pendapatnya yaitu penggunaan hukum asing hanya disebabkan keinginan untuk mencari solusi yang seadil-adilnya saja. Jadi, tidak berdasarkan sopan santun dan bukan pula merupakan rongrongan kedaulatan negara itu sendiri. Kemudian ada teori-teori hukum perdata internasional modern, di mana teori ini itu ada di abad ke-19 Masehi. Tokoh HPI modern itu salah satunya ada Friedrich Karl von Savigny. Dia berpendapat bahwa suatu hubungan hukum yang sama harus memberi penyelesaian yang sama pula, baik diputuskan di hakim negara A maupun di negara B. Jadi penyelesaian permasalahan yang menyangkut unsur-unsur asing juga hendaknya diatur sekian rupa, sehingga putusannya akan sama di mana saja. Nah, dia juga berpendapat bahwa satunya pergaulan internasional akan menimbulkan satu sistem hukum supranasional, yaitu HPI. HPI bersifat supranasional, maka HPI bersifat universal dan oleh karenanya pula ada yang menyebutkan pemikiran von Savigny ini dengan istilah teori HPI universal. Beliau berpendapat bahwa pengakuan terhadap hukum asing itu bukan semata-mata berdasarkan komitas, tetapi berpokok pangkal pada kebaikan atau kemanfaatan fungsi yang dipenuhi baik semua pihak yang berkaitan. Kemudian ada tokoh Mancini, di mana beliau berpendapat bahwa hukum personal seseorang ditentukan oleh nasionalitasnya. Pendapat Mancini ini menjadi dasar mazhab Italia yang ditentukan oleh nasionalitas oleh seseorang.
Menurut Mahjab Italia, ada dua macam kaidah dalam setiap sistem hukum. Yang pertama itu ada kaidah hukum yang menyangkut kepentingan perorangan, dan yang kedua ada kaidah hukum yang melindungi dan menjaga ketertiban umum atau public order. Nah, berdasarkan pembagian tersebut, beliau berpendapat bahwa ada tiga asas hukum perdata internasional. Yang pertama itu ada prinsip personal, yaitu kaidah hukum untuk kepentingan perorangan berlaku baik setiap warga negara dimanapun dan kapanpun mereka berada. Yang kedua ada prinsip teritorial, yaitu kaidah untuk menjaga kepentingan umum bersifat teritorial dan berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah kekuasaan suatu negara. Ketiga ada pilihan hukum, yaitu asas kebebasan menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan boleh memilih hukum mana saja yang akan diberlakukan terhadap transaksi di antara mereka. Tapi dalam kenyataannya hingga sekarang belum terdapat suatu HPI yang berlaku umum, karena setiap hubungan hukum harus diselesaikan menurut caranya sendiri, dan ini bergantung pada kebiasaan, undang-undang, putusan pengadilan, atau jurisprudensi suatu negara. Namun demikian, dari waktu ke waktu, perjanjian internasional yang berusaha menyeragamkan kaidah HPI terus bertambah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.